misalnya harga saat ini sih harganya mau nanti aja, pantengin aja website kata Mbak Erika. Jadi tungguin aja harganya. Yang pasti sih mungkin nggak akan jauh dari yang tahun lalu, kayak nggak terlalu banyak perubahan lah. Terus harganya tuh masih bersahabat sama harga festival harusnya. Terus untuk lokasi tetap di CGV Grand Indonesia. Kayaknya teman-teman dari Klik Film udah lengket banget sama Grand Indonesia ya. Tempatnya enak, padahal kita bisa di sini, bisa di Central Park. Nggak, tapi Grand Indonesia memang selalu menjadi rumahnya lah buat teman-teman yang mau bikin film festival. Jadi tahun ini memang hanya kembali satu venue di CGV Grand Indonesia dan mungkin nanti auditorium atau studionya aja yang nambah. Kalau pernak-pernik mungkin Mbak Erika mau menjawab atau Mas Andi? Pernak-pernik? Pernak-pernik ya tentu untuk merchandise kami siapkan menarik. Ada ini mungkin bisa nanti jadi merchandise salah satunya ada tote bag, ada dari BCA tentu seperti tahun lalu dan itu BCA sebagai partners kita sponsor utama mereka akan menyiapkan kartu flash. Dan mudah-mudahan kita dapat izin untuk memakai artwork dari film yang ada di JWC biar nanti jadi lebih eksklusif, lebih limited gitu. Terima kasih sebelumnya sama JWC. Buat saya menyenangkan ya, apalagi kontennya juga menarik dan saya juga belum pernah mengeksekusi konten seperti itu dan semoga bisa menikmati dan ada sesuatu yang bawa pulang sih, menyenangkan harusnya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang para pemirsa. Jadi dengan munculnya kita di JWC, jujur semuanya excited kan? Ya kan excited banget, kita nggak sabar. Nah ini kita nggak ikutan lomba, kita cuma di screeningin, tapi spesial ya. Mungkin ada dari yang lain mau ngomong. Kenapa saya selalu benar? Mungkin boleh dikasih bocoran dikit aja tapi. Apa? Filmnya tentang apa? Iya, filmnya tentang apa? Ini adalah tentang jadi ada ntar gue spoiler ngomongnya. Settingnya deh, kenapa pinter LG? Karena ceritanya terjadi di Jepang, cerita di situ dan storyline-nya berceritakan pada saat momen kita winter. Jadi gitu. Udah hening. Tambahin sedikit. Ini jadi ya based on novel, terus buat saya pribadi, mungkin teman-teman juga, ini jadi pengalaman yang baru buat kita, experience yang baru lagi, karena memang kita syuting di suhu minus 14 derajat. Ya, artinya kalau dari segi pengalaman, bagaimana kita menjaga konsistensi suara kita, gerak kita ketika di suhu itu yang memang kita tidak terbiasa hidup di cuaca seperti itu gitu. Itu untuk ini saya pribadi sih. Maksudnya kalau dari segi cerita ini soal persahabatan 4 mahasiswa Jakarta Indonesia yang akhirnya sampai menikah dan ada sesuatu yang kita tidak bisa tinggalkan di Jepang. Jadi kita kayak punya ritual ya. Ya, jadi para sahabat ini bertemu semua di Jepang dan akhirnya ada suatu kejadian dan akhirnya peristiwa ini memiliki tanah di masa depan, tapi beberapa untuk bagiannya mundur ke masa lalu juga. Jadi itu ya wajib mundur jadi mampu. Iya, Agatha sekalian dong ini cerita. Itu maksudnya kesan-kesannya paling nggak untuk film ini. Jadi siapa? Tapi jangan spoiler kali ya. Ya tipis-tipis aja. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Agatha Chelsea. Di film Winter Elegy aku berperan sebagai Stellar. Mungkin mau nambahin dikit kali dari teman-teman cast.
Film ini sebenarnya menurut aku drama dibalut misteri sih. Jadi makanya alurnya maju mundur dan emang topiknya center around persahabatan sama kekompakan sih dari masing-masing friendship group gitu. Jadi makanya exciting banget film ini dan banyak moral values yang bisa diambil juga sih dari film ini. Terima kasih. Oke, yang terakhir dari Maizura dong nih untuk Winter LG. Halo, selamat siang semuanya. Teman-teman media, penyelenggara Jakarta World Cinema. Di film Winter Elegy ini aku berperan sebagai Livia dan mau menambahkan juga cerita latar belakang dari Winter Elegy ini seperti apa. Jadi Winter Elegy ini bercerita tentang perempuan-perempuan. Di sini ada 3 orang, sebenarnya ada 4 orang. Totalnya nggak apa-apa kan, nggak spoiler kan ini. Satu lagi nggak datang kayaknya Kak Indah. Di sini kita bisa melihat nanti ada point of view dari Livia. Ada peristiwa yang terjadi di Jepang yang akhirnya membuat Livia dan perempuan-perempuan lainnya ini harus bertemu gitu secara kebetulan. Dan dari situlah akhirnya banyak sekali cerita-cerita perjalanan memecahkan sebuah misteri yang kita Livia dan teman-temannya ini cari gitu. Ya seperti itu sih. Ada lagi? Makasih. Selamat siang semuanya, teman-teman media dan semuanya. Saya Clara Bernadette, saya di sini berperan sebagai Dewi di film Dewi. Kalau mau cerita tentang alur ceritanya sebenarnya agak lumayan lupa karena kalau nggak salah film ini diproduksi tahun 2021 akhir dan waktu itu syutingnya di Solo. Dan ini salah satu karakter yang dibilang challenging banget buat aku karena di sini aku memainkan seseorang yang disetujui, dimana waktu itu persiapannya lumayan cukup dan terbatas, dan waktu itu kita juga dibantuin sama kita merangkul komunitas di Sindo juga yang di Solo, jadi lumayan sangat banyak terbantu dengan teman-teman tuli tersebut. Sedikit ceritanya mungkin ini kalau nggak salah tentang kekeluargaan. Jadi aku punya ayahnya itu diperankan oleh Pak D. Indro, dimana Pak D. Indro di sini benar-benar sangat diktator gitu dia untuk mendidik aku sebagai anak ya si Dewi ini, yang akhirnya nanti akan bertemu dengan Kak Dini Sumargo. Dan di sini Kak Dini Sumargo juga memerankan karakter Bisutuli. Jadi kita di sini berdua akan banyak memakai bahasa isyarat di film. Di sini juga akan ada romansnya, tapi akan ada value kekeluargaannya juga dan value gimana percintaan dan gimana Pak De Indro ini membesarkan seorang anak. Seperti itu kurang lebih. Mungkin boleh di ini ya, boleh dicontohin sebagai Bisutuli di film itu gitu. Ini tadi ada yang WA, tolong dong bilangin dulu. Sebenarnya sih nggak begitu banyak inget ya, tapi kurang lebih waktu itu yang aku ingat kalau thank you tuh gini, terus sama-sama, terus waktu itu juga sempat diajarin gimana memperkenalkan nama. Jadi kalau memperkenalkan nama itu aku taruh dulu mic ya. Halo, nama aku Clara, singkatannya adalah Clara. Kurang lebih seperti itu. Nah, kabar kan namanya jadinya ya. Oke, next kita ke teman-teman semua, terima kasih waktunya pada siang hari ini. Jadi Malam Pertobatan adalah film dengan latar belakang penembakan misterius tahun 1984 ya, kira-kira 84. Menceritakan tentang Baron. Saya berperan sebagai Baron yang dia merasa pada hari itu banyak hal-hal kekalutan-kekalutan dan dilema-dilema di pikirannya, dan dia sedang memikirkan kembali keputusan-keputusan hidup yang selama ini dia ambil gitu. Jadi lebih kayak dia mengalami satu refleksi pada hari itu, dan itu yang kemudian memutuskan dia untuk
apa yang akan dia lakukan selanjutnya gitu lah. Kira-kira secara singkat semacam itu. Dan aku happy banget bisa bekerja sama dengan Mas Wilu di film ini karena kita punya banyak tantangan dengan persiapan yang lumayan ya singkat gitu. Tapi waktu itu aku merasa di film ini ruang kerja kolaborasi antara sutradara dan pemain itu sangat terjalin gitu. Makasih juga untuk directingnya yang sangat personal dan memberikan saya ruang untuk berkarya juga. Makasih Mas Wilu. Dan makasih buat semua tim yang ada di sini. Itu kira-kira. Ya. Mas Wilu boleh langsung. Nambahin sedikit aja kali ya. Menariknya karena di sini pertobatan, jadi bagaimana seorang karakter Baron memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya ya. Dan juga ada karakter Ratna yang diperankan oleh Zulfa juga mendorong, menuntun untuk menuju pertobatan yang apakah itu berhasil atau tidak gitu. Ya, lebih baik kita nonton aja dulu. Iya, makin gak sabar nontonnya Malam Pertobatan. Dewi dan Winter Elegy ya akan ada selama bisa disaksikan di Jakarta World Cinema 2024. Film mana yang paling susah didapetin right-nya? Sebenarnya film yang paling susah didapetin right-nya ya yang gak kita masukin ke program. Padahal kita udah kita udah punya right itu film itu ya untuk tayang di Klik Film. Hanya memang jadi begini, ada sesuatu ini yang perlu saya sampaikan bahwa ketika Klik Film mengakuisisi sesuatu film, kita beli right untuk tayang di Klik Film. Itu berbeda dengan ketika kita akan tayangkan untuk festival di Jakarta World Cinema katakanlah, karena sesuai kontrak biasanya ada time window begitu ya, ketika film yang baru-baru kita dapatkan fresh dari Cannes Film Festival, dari Berlin misalkan baru 2024, kemungkinan besar bisa tayang di Klik Film mungkin 2025 begitu ya Mbak Erika. Ya ada holdback istilahnya begitu. Nah untuk JWC ada pengecualian, kita bisa putar lebih cepat theatrically di bioskop, tapi dengan mekanisme yang ya kita bersurat kembali ke mereka, pakai administrasi lain-lain kita lengkapi sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku untuk melaksanakan festival film. Jadi kalau saya boleh cerita, kita punya holdback sekitar 20 film yang kita nggak jadi tayangin sebenarnya. Padahal kita kepengen banget film itu juga tayang di Jakarta World Cinema. Cukup challenging memang, cukup challenging. Terutama untuk korespondensi dengan mereka yang beda waktu, karena mereka di Eropa, ada yang di Amerika Serikat. Cukup challenging sih Mas. Demikian. Mereka enggak. Jadi kan begini ya, langsung saya jawab ya. Jadi biasanya kan censorship kita ya, tiap negara tuh punya pandangan dan titik berat sendiri untuk menyensor apa yang kira-kira konten sensitif untuk daerah dan negara tertentu, wilayah tertentu gitu ya. Itu adalah isu LGBT memang adalah sesuatu yang cukup sensitif ya. Kalau di Indonesia kita tahu lah itu. Tapi memang itulah gunanya festival film. Gitu. Jadi kalau festival film ini mungkin kita memang bisa, karena penayangannya terbatas, bukan harus ini bukan penayangan reguler dan kita bisa submit. Tapi memang pasti harus di submit dulu ke censorship. Gitu. Apakah nanti akan ada revisi atau enggak? Gitu kan. Tapi kan tetap apapun putusannya, menyaksikan film yang seperti ini, film yang memang dibuat untuk layar lebar kan paling enak di layar lebar ya. Bisa jadi disensor atau enggak, tapi tetap saya rasa kita harus nonton filmnya seperti apa adanya ditayangkan di bioskop. Kalau nanti udah masuk OTT atau udah masuk ke channel lain yang lebih bebas gitu ya, itu nanti bisa ditonton ulang. Tapi yang jelas di Jakarta World Cinema jangan dilewatin, karena ini salah satu yang pastinya bakal paling ramai ditunggu gitu ya. Iya, oke gitu. Silakan yang lain. Dalam arti kami memberikan apresiasi kepada pemenangnya nanti, itu juga sebuah bentuk reward ya, bahwa kami juga turut mempromosikan filmnya untuk menjangkau lebih banyak audiens, itu juga termasuk reward.
Nah, selain itu kami juga tentu menyiapkan trofi untuk diberikan kepada pemenangnya. Sampai saat ini kami belum decide nama trofinya apa, tapi boleh di spill nggak sih di trailer? Jangan dulu ya. Pokoknya nanti kita akan umumkan lebih lanjut mengenai itu perkembangannya mengenai first feature competition, karena ada hal menarik yang bisa kita bagi di waktu yang nggak lama lagi. Bagaimana? Oh, maksud saya dalam arti ikut mempromosikan film para peserta first feature competition diputar di JWC itu adalah sebuah promo untuk mereka begitu ya, karena para director terutama director baru begitu ya, yang baru membuat satu film, mereka sangat butuh lebih banyak exposure gitu ya. JWC ikut berkontribusi untuk menjadi salah satu exposure bagi mereka gitu. Dan nanti kan audiensnya jadi lebih kenal, oh ada director baru ini, filmnya seperti ini, nanti saya akan nantikan film dia berikutnya. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi saya tambahin dikit, nah kompetisi ini sebenarnya udah pingin dibikin dari tahun pertama ya, kita udah ngomongin, cuman memang secara resource atau apanya mungkin belum memungkinkan waktu itu ya. Jadi kita hanya buat audience award untuk menilai yang film yang mana yang paling banyak ditonton gitu ya, dan itu cuma di-mention aja. Jadi kalau yang ini benar-benar kompetisi gitu. Jadi ya seperti apa adanya festival akan jauh lebih bergengsi selain program pastinya. Pasti yang paling penting itu ada kompetisi. Jadi lebih kompetitif aja gitu, dan impactnya juga membawa sutradara nama-nama baru ini makin dikenal kan gitu kan. Makasih. Oh, jurinya ada Yosep Angginun. Oh, kenapa pilihannya? Ya karena mereka merupakan perwakilan dari generasinya gitu, bahwa Yosep Angginun berangkat dari festival film. Maksudnya dia dari indie filmmaker, filmnya dikenal di festival luar, masuk Locarno Film Festival. Lalu Makbul Mubarak, walaupun dia baru punya satu film autobiografi, tapi filmnya sudah melanglang buana kemana-mana ke berbagai festival. Sampai tadi juga saya sempat cerita bahwa ketika dia melakukan sesi tanya jawab dengan sebuah director, interpreternya kenal Makbul Mubarak begitu ya. Lola Amaria juga bukan pendatang baru di film, justru kami ingin agar balance nih, kayak Lola ini lebih dulu ketimbang Anggi dan Makbul. Dulu Lola, kalau ada yang ingat, pernah bikin film Betina, itu sangat low indie filmmaking. Dia roadshow, melakukan penayangan film itu dari kampus ke kampus, yang nampaknya sekarang sudah ditinggalin ya Mas Iva ya, director roadshow kampus ke kampus untuk muterin film. Lola dulu berangkat dari sana. Menurut saya dengan background mereka yang seperti itu, yang dekat dengan first feature competition, mereka pernah mengalami itu, jadi kami memutuskan untuk memilih mereka. Ya, dan saya tambahin dikit, itu sebenarnya kalau di kompetisi festival kayak gitu kan kita memiliki karakteristik juri gitu ya. Jadi berdasarkan film-film yang akan kita kompetisikan, itu kan kita harus melihat juri-juri yang memang punya pandangannya ke arah sana. Ini misalnya kalau kita ngomong Michael Bay kan nggak mungkin jadi juri kan, gitu ya. Misalnya gitu kira-kira. Jadi harus yang berkarir memang awalnya dari indie juga, kemudian masuk film-filmnya di festival juga, karakteristiknya mengarah ke sana, jadi lebih mengerti apa yang akan mereka nilai gitu. Kalau tadi kita buatnya kompetisi komersil pasti beda gitu ya, pilihan-pilihan jurinya itu tetap bisa diomongin.